Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar muqawwiril laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin seiman, seislam dan insyaallah taala seakidah, kembali kita akan membahas suatu pembahasan yang kita akan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari pembahasan tersebut, yaitu pembahasan tentang hikmah diciptakannya nenek moyang kita, Adam alaihissalam. Ya. Dan mungkin telah sampai kepada kita berita yang akurat bahwa nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala dari tanah. Ya. Banyak dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Di antaranya Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sungguh perumpamaan, ya, penciptaan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam alaihissalam. Allah menciptakannya, khalaqahu min turab. Allah menciptakan, ya, Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam min turab, dari tanah. Kemudian summa qala lahu, dan Allah berfirman kepadanya, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa, ya, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, yaitu Allah Ta'ala ciptakan dari tanah. Sehingga hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari penciptaan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, adalah yang pertama, agar kita setiap manusia menjauhi sifat-sifat seperti sombong, ria, takabur, atau ujub, pamer, ya, berbangga diri, ya. Karena wan nasu banu Adam wal Adamu min turab. Manusia itu keturunan Nabi Adam, ya. Manusia yang hidup saat ini, ya, tidak lepas mereka di antara salah satu dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam, Sam, Ham, atau Yafis, ya. Yang Nabi Nuh alaihissalam adalah masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu, semua manusia yang ada saat ini adalah keturunan Adam alaihissalam, dan Adam adalah Allah ciptakan dari tanah. Dari tanah. Kita tahu tanah. Tanah adalah setiap hari yang mungkin diinjak-injak oleh manusia dan bahkan hewan. Ya, itulah nenek moyang kita diciptakan dari itu. Sehingga tidak perlu, jika kita diberikan kelebihan karunia, mungkin dari karunia harta, dari karunia kekuatan, dari karunia kecerdasan, ketampanan, ya, dan yang lain-lain, lalu timbul sifat sombong, pamer, ingin dilihat, ingin didengar, ya, ingin
selalu dipuji, ya. Jauhkan sifat itu, ya. Karena tadi kalau kita kembalikan lagi, ternyata nenek moyang kita Allah Ta'ala ciptakan dari turab, dari tanah. Dan yang kesini pun kita diciptakan dari air mani. Yang mana air mani ini adalah keluar dari tempat kemaluan, yaitu tempat yang suatu kehinaan, ya, tempat yang dianggap, ya, tidak baik, ya, tidak baik, ya, seperti itu. Maka apa yang perlu kita akan sombongkan, ya, ini pelajaran yang pertama. Sehingga Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda kepada para sahabatnya, Innallaha auha ilayya an tawadda'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wala yafkhara ahadun ala ahadin. Sungguh, kata Rasulullah, ya, Allah mewahyukan, ya, kepadaku untuk kalian senantiasa melakukan tawadu, rendah hati, ya, tawadu, antawadda'u, ya, hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, ya, sampai seseorang jangan saling menjolimi satu dengan yang lainnya, wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan janganlah seseorang saling bangga satu dengan yang lainnya, ya. Karena tadi dasar manusia Allah ciptakan dari tanah, ya, dan yang saat ini adalah dari air mani, sedangkan air mani keluar dari tempat kemaluan yang hina, ya. Kemudian yang membuat seseorang itu adalah mulia bukan dengan dia pamer kekayaan, nasabnya, bukan. Ya. Allah Ta'ala jelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, ya, sesungguhnya seseorang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Ya. Sehingga hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, setiap kita manusia, ya, harus paham dan memahami bahwa nenek moyang kita diciptakan dari tanah. Untuk apa kita bangga-bangga? Untuk apa kita sombong-sombong dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan tahta, ya, dengan kecerdasan? Karena dasar kita ini adalah dari tanah, ya, bukan dari emas, bukan dari perak, bukan dari berlian, ya, dari tanah. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam adalah menjadi hujah yang nyata untuk membantah, mematahkan teori-teori yang dibuat oleh orang-orang kufar. Contohnya adalah teori yang dibuat oleh Charles Darwin, ya. Charles Darwin ini, ya, mempunyai teori bahwa manusia itu asalnya dari kera, ya, yang konon adanya perubahan sehingga menjadi manusia, ya. Ini adalah teori yang batil, ya, teori yang ingin menjatuhkan martabat kehormatan manusia. Justru syariat dinul Islam mengangkat derajat manusia dengan menjelaskan bahwa keturunan manusia adalah dari Adam. Dan Adam mempunyai ciri khas tersendiri yang Allah Ta'ala jelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Halaqallahu Adama wa tulahu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam
setinggi 60 zira. Ya, 60 zira itu adalah 30 meter. Masya Allah. Ya, begitu tingginya Nabi Adam. 30 meter. Kemudian falam yazalil khalqu yang kusu hatta al-an. Kemudian ya cucu Adam diciptakan mengecil hingga sampai saat ini. Ya, sampai ada yang manusia itu cuma ya mungkin setengah meter, ya, dan seterusnya. Ya. Berarti Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang begitu ya perkasa, tinggi, dan diciptakan oleh Allah dengan rupa yang tampan. Ya. Tidak seperti teori yang dibuat oleh mereka, Charles Darwin, yang mengatakan bahwa manusia itu adalah dari kera. Ya. Sedangkan kera itu palingan ukurannya berapa? Ya. Tidak sampai ukurannya adalah sampai 2 meter. Tidak. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan watulahu sittuna zira'an. Ya. 60 zira. Yang kurang lebih adalah 30 meter. Ya. 30 meter Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Begitu sempurna, begitu tingginya, begitu mulianya manusia. Pertama kali keturunan daripada manusia-manusia yang hidup saat ini. Ya. Bukan seperti teori-teori yang dibuat oleh Charles Darwin. Ya, pada dasarnya teori yang dibuat oleh Charles Darwin adalah teori kebatilan dan teori yang ingin menjatuhkan martabat dan derajat manusia. Ya. Sedangkan syariat dinul Islam dengan kesempurnaannya justru mengangkat derajat manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari manusia yang paling terbaik, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dengan Allah jadikan dia manusia yang tinggi dan rupa yang tampan. Kemudian yang ketiga, ya, di antara hikmah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki tangan. Ya. Sekalipun tangannya adalah tidak sama dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun. Tetapi Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam, ya, bapak nenek moyang kita, ya, diciptakan langsung dengan tangan Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Shad ayat yang ke-75, qala ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya. Qala ya iblis, Allah berfirman kepada iblis, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Mengapa, ya, apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada, ya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Jadi Allah, ya, dengan ayat ini dalam surah Shad ayat yang ke-75 menjelaskan langsung bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan 5 khalaqtu biyadai. Ya. Bahwa Allah sendiri yang langsung menciptakannya dengan tangannya. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki tangan. Tetapi tidak perlu kita perumpamakan seperti seperti ini, tidak. Ya. Atau ya, kita meniadakan atau mengganti tangan itu dengan arti yang lain seperti kekuasaan, ya. Atau juga bahkan menghilangkannya. Ya. Nah, ini adalah kekeliruan yang besar. Ya. Tetapi yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki tangan. Dan salah satu kemuliaan, ya, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam adalah Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya sendiri. Ya. Manusia yang hidup
di muka bumi ini tidak lebih diciptakan langsung oleh Allah, ya, dan tidak memiliki bapak dan ibu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan tangannya, ya, tanpa ada bapak dan ibunya terlebih dahulu. Yang kedua, manusia yang diciptakan dari tulang rusuk, dan ini pun tidak mempunyai bapak dan ibu, yaitu istri dari Nabi Adam alaihissalam, Hawa. Ya. Yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam Allah Ta'ala ciptakan tanpa bapak dan melalui ibu. Yang konon mereka orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan karena tidak ada bapak. Ya. Dia menganggap bahwa tidak adanya bapak, Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan. Ya, adalah Tuhan. Ya, adalah titisan daripada Tuhan. Padahal ayat yang telah saya bawakan tadi dalam surah Ali Imran, Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Ya, perumpamaan, ya, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa dan Nabi Adam alaihissalam yaitu dari tanah. Allah katakan jadi, maka jadilah. Ya. Nabi Isa alaihissalam diciptakan dari tanah, ya, tapi tidak memiliki bapak. Ya. Kalau seandainya mereka orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki bapak, lalu dinisbatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Tuhan, maka yang lebih berhak menjadi Tuhan adalah sebenarnya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam tidak punya bapak dan ibu. Ya, tidak punya bapak dan ibu. Ya, cukup dalil dari surah Ali Imran tadi membantah tentang bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah bukanlah Tuhan, melainkan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan. Ini model yang ketiga. Ya, tidak memiliki bapak, tapi memiliki ibu. Dan yang keempat, memiliki bapak dan ibu. Inilah manusia yang ada saat ini yang berkembang. Ya, jadi ada 4 model. Kemudian pelajaran yang keempat, mungkin pelajaran yang terakhir, hikmah dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah ajarkan semua nama-nama. Ya, di mana Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Dan Allah Jalla wa Ala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semua benda, ya, seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Ya. Kemudian, ya, mengemukakannya kepada para malaikat. Ya. Jadi ini namanya pohon, ini namanya rumah, ini namanya gunung, ini namanya laut, ya. Semua dikemukakan kepada malaikat, ya. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku, kata Allah, nama benda-benda, ya, nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Maka malaikat, ya, mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, ya, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Masya Allah. Mulianya Nabi Adam alaihissalam karena Allah ajarkan semua nama-nama benda. Begitupun kita. Ya. Sampai-sampai ketika begitu mulianya Nabi Adam memiliki ilmu, Allah perintahkan, ya, malaikat dan jin
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah Ta'ala perintahkan ke seluruh malaikat untuk sujud. Sujud bukan dalam sujud beribadah, tapi dalam sujud menghormati. Karena Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang mulia, yang diajarkan oleh Allah semua nama-nama yang ada di muka bumi ini. Bahkan benda-benda yang mungkin belum diciptakan saat ini, yang nanti akan keluar 1, 2, 3, dan tahun-tahun yang berikutnya, itu sudah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya. Ya, semuanya. Pelajarannya adalah begitu mulianya mereka, orang-orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i. Ya. Ilmu syar'i membuat seseorang itu menjadi diangkat derajatnya. Sehingga Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Mujadilah, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat, ya, beberapa derajat dari orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu. Yang keempat ini, ya, ketika Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, maka ketika kita ingin mulia, hidup mulia, mati mulia, maka miliki ilmu. Jangan habiskan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam keseharian 24 jam. Habis hanya perkara dunia. Karena dunia adalah laknat. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Bahwa dunia ini adalah terkutuk. Dan terkutuk semua apa yang ada di dalamnya kecuali perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu, ya, sisihkan 1-2 jam dalam keseharian untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan menjadi mulia. Nah, mudah-mudahan 4 pelajaran yang sangat berharga dari hikmah penciptaan nenek moyang kita manusia, yaitu Adam alaihissalam. Saya ulangi, yang pertama, janganlah kita sombong. Janganlah kita takabur, janganlah kita bangga, ria, ujub dengan apa saja yang Allah coba kita, karuniakan kita, baik dengan jabatan, harta, kekuasaan, tahta, kecerdasan, ketampanan, dan sebagainya. Karena pada dasarnya nenek moyang kita yang pertama Allah Ta'ala ciptakan dari tanah. Yang kedua, bahwa syariat dinul Islam itu adalah sempurna, sehingga kesempurnaannya tidak bisa dikalahkan dengan pemikiran-pemikiran yang batil, seperti teori-teori yang dibuat oleh Charles Darwin, yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya dari seekor binatang kera, lalu ada perubahan-perubahan. Ini adalah teori-teori yang akan membuat derajat manusia hina karena dengan pemikiran yang batil. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta ini memiliki tangan. Ya, memiliki tangan. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, qala ya iblisu ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadi. Allah Ta'ala firmankan, berkata kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud, wahai iblis, kepada Nabi Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku. Ya, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki tangan. Dan yang keempat, bahwa Allah Ta'ala mengajarkan semua nama-nama benda, di mana Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu, sehingga dengan ilmu itulah Allah Ta'ala muliakan dia dari makhluk-makhluk yang lain. Dan dengan ilmu itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud, dalam artian menghormati Nabi Adam yang memiliki ilmu. Oleh sebab itu kita hidup di dunia ini harus memiliki ilmu, terutama ilmu agama, agar kita hidup, ya, dan menjalani kehidupan sampai kita wafat dalam keadaan mulia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Jalla wa'ala.
dan yang salah datangnya dari manusia, dan setiap kita bertaubat kepada Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.